Mau tahu tidak? Ini proses pembuatan arit atau sabit rumput dari bahan baja per daun ya. Ini bahannya dari baja per daun bekas mobil Kijang ya. Insya Allah untuk ketahanan tajamnya sangat awet. Nah, ini kita lanjut proses awal ya. Kita pembentukan paksinya dulu. Terlebih dahulu kita paksinya dulu. Lalu kita lanjut ke bagian ujung aritnya ya. Nanti kita pipihkan. Nah, lanjut ke proses berikutnya, kita mulai pembentukan ya. Mulai pembentukan sesuai dengan pola yang diminta sama konsumen kita ya. Ini pesanan bos kita yang ada di Jambi ya. Ini yang ada di Jambi, kita buatkan sesuai permintaan beliau. Insya Allah untuk bahan jenis baja per daun sangat rekomendasi sekali ya. Daya tahan tajamnya sangat awet. Itu juga balik lagi tergantung ke proses pengrajinnya, sendiri. Nah, ini udah mulai terbentuk ya. Nanti kita lanjut ke proses penggerindaan. Seperti biasa, kita buang bagian-bagian yang tidak dibutuhkan. Kita ratakan dulu pakai gerinda. Lalu kita rampingkan bagian permukaan tajamnya ya. Nah, ini sudah selesai, sudah terbentuk. Lalu kita proses penggerindaan menggunakan gerinda 7 in ya, gerinda besar. Nah, ini sangat membantu sekali teman-teman. Sangat cepat sekali ya prosesnya untuk penggerindaan kalau memakai gerinda gede. Lanjut yang sebelahnya lagi kita rapikan juga. Nanti kita poles menggunakan amplas susun, jadi supaya permukaannya lebih rata ya. Jadi diasanya juga tidak akan susah. Nah, ini amplas susunnya kita menggunakan grit 60. Lanjut kita ke proses pemolesan ya. Setelah lanjut nanti proses pemolesan, langsung kita ke proses penyepuhan. Nah, proses penyepuhannya sendiri seperti biasa kita menggunakan oli ya. Dan ini kita mulai mau mencoba menyepuhnya ya. Seperti biasa bisa diperhatikan teman-teman, untuk penyepuhan model arit seperti ini kita dibutuhkan tingkat kematangan bilahnya sangat matang ya. Jadi supaya aritnya sendiri tidak mudah tumpul. Insya Allah untuk pengaritan sehari-hari, kalau misalkan ngarit 2 karung bisa sampai tahan 5 hari ya. Bisa sampai 10 karung kuat. Kalau itu pun kalau ngasahnya dari awalnya betul ya, betul-betul ramping. Nah, ini kita proses penggagangan ya. Proses penggagangan kita menggunakan kayu maja ya, kayu maja kalau bahasa Indonesia, kayu maja kalau daerah kita kayu berenuk ya. Ini juga sangat lumayan kuat ya untuk gagang arit. Nah, ini lanjut kita pemasangan kelontongnya ya, cincinnya. Nah, untuk sekedar informasi bagi teman-teman yang sering berkomentar di postingan saya, yang ingin bertanya-tanya silahkan cek, ada nomor WA saya di bio profil ya. Ada nomor WA saya beserta alamat saya lengkap. Alamat saya di Kampung Sukamulya, Desa Cibogo, Kecamatan Cibogo, Kabupaten Subang ya. Nah, dan ini sudah selesai kita memasang aritnya. Lanjut kita ke proses pengecilan gagangnya ya. Nah, kalau misalkan dirasa sudah cukup lumayan pas ukurannya, kita lanjut proses pengamplasan ya. Penghalusan gagangnya kita amplas serata mungkin, lalu kita ukir ya. Nah, ini untuk mengukirnya kita menggunakan batu cutting tipis ya, batu cutting tipis untuk biasa kita memotong besi. Tujuannya sendiri untuk genggamannya supaya tidak licin ya. Jadi kita nggak memakai bubutan, kita prosesnya semuanya manual ya teman-teman. Nah, bisa diperhatikan ini untuk ukirannya seperti ini. Jadi nanti pas digenggam itu enak ya, nggak usah pakai karet lagi. Biasanya juga tetap yang dipakai ukiran juga suka memakai karet ban ya, supaya genggamannya tidak licin. Nah, saya sendiri berinisiatif menggunakan ukiran model seperti ini agar lebih mudah ya, agar lebih mudah untuk dipraktekkan juga sama teman-teman. Dan nanti bisa dilihat sendiri hasilnya seperti apa. Dan ini hasil akhirnya ya. Ini hasil akhirnya. Dan kita lanjut ke proses pemolesan bilah aritnya ya. Kita lanjut proses pemolesan bilah aritnya.
Tapi jangan lupa teman-teman ya, sewaktu pemolesan ini kita menggunakan bantuan air juga ya, jadi supaya sepuhannya tidak rusak dan juga istilahnya mempercantik tampilannya. Nah, sekarang kita proses pengamplasan, lanjut kita proses pembakaran gagangnya. Jadi supaya ada warnanya ya. Kita bakar lalu kita lap, lanjut kita semprot pakai clear gloss ya. Lalu kita semprot. Nah, ini clearnya bisa dibeli di toko-toko terdekat, toko-toko bangunan ada. Nah, ini kita proses pengecatannya. Dan untuk hasil akhirnya seperti ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.